Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanur Rahmatul Ummi dengan NIM 2313657 akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul fotogrametri. Yang pertama ada pengertian fotogrametri. Berdasarkan perkumpulan fotogrametriawan dari Amerika, memberikan penjelasan bahwa fotogrametri adalah segi, ilmu, juga teknologi. Fotogrametri adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan foto udara untuk mendapatkan data sampai informasi yang tepat. Tujuannya untuk rekayasa dan pemetaan. Atas pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fotogrametri termasuk suatu ilmu juga teknologi mendapatkan ukuran paling terpercaya lewat foto udara. Fotogrametri sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu photos yang berarti sinar, dan grama yang berarti sesuatu yang tergambar atau ditulis, dan metron yang berarti mengukur. Oleh karena itu, konsep dari fotogrametri sendiri adalah pengukuran secara grafik dengan menggunakan sinar. Selanjutnya ada foto udara. Foto udara merupakan salah satu jenis citra penginderaan jauh yang pertama muncul. Sempat kalah pamor dengan citra satelit. Foto udara kembali banyak digunakan mengikuti perkembangan fotografi digital dan teknologi pesawat tanpa awak. Foto udara merupakan citra penginderaan jauh yang dihasilkan melalui perekaman serentak menggunakan sensor kamera. Foto udara banyak dimanfaatkan pada bidang pemetaan skala detail seperti pembuatan peta desa atau perencanaan pembangunan. Foto udara juga kerap digunakan dalam kegiatan respon cepat ketika terjadi bencana. Selanjutnya, peralatan fotogram. Peralatan fotogram digunakan dalam proses fotogrametri, yaitu teknik pengukuran yang diperoleh dari foto untuk membuat peta atau model 3D. Berikut adalah beberapa peralatan utama dalam fotogrametri. Yang pertama, kamera fotogrametri. Kamera khusus yang dilakukan untuk pengambilan foto udara atau foto darat dengan lensa kalibrasi khusus untuk mengurangi distorsi gambar. Yang kedua ada drone, digunakan untuk pengambilan gambar dari udara terutama di area yang sulit dijangkau atau luas. Yang ketiga ada GPS, untuk mengetahui posisi koordinat dengan akurat pada saat pengambilan gambar sehingga gambar dapat dikorelasikan dengan lokasi yang tepat. Yang keempat ada GCP, titik kontrol di darat yang posisinya diketahui dengan sangat akurat, digunakan untuk georeferensi foto udara agar hasil pengukuran lebih tepat. Yang kelima ada sistem AIMU, mengukur orientasi dan gerakan kamera selama pengambilan gambar sehingga dipasang pada drone untuk meningkatkan akurasi. Yang keenam ada komputer dan perangkat lunak fotogrametri. Yang ketujuh ada total station, alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan koordinat GCP atau titik-titik penting lainnya secara manual. Yang kedelapan scanner leader. Dalam beberapa aplikasi fotogrametri, pemindai laser digunakan untuk mendapatkan data ketinggian atau topografi dengan detail yang kemudian digabungkan dengan data gambar. Selanjutnya, persyaratan dalam pemotretan untuk pemetaan. Yang pertama ada kualitas kamera. Untuk poin A, resolusi tinggi. Kamera harus memiliki resolusi yang tinggi untuk menangkap detail yang lebih, terutama saat pembuatan peta topografi atau model 3D. Yang poin B, kamera kalibrasi. Lensa kamera harus dikalibrasi untuk menghindari distorsi yang bisa mengaruhi akurasi pemetaan. Yang kedua, posisi kamera. Yang pertama ada overlay melintang. Setiap foto harus memiliki tumpang tindih dengan foto berikutnya secara horizontal sekitar 20-40%. Yang kedua ada overlap memanjang. Foto-foto harus memiliki tumpang tindih secara vertikal antara 60-80%. Ini penting untuk menghasilkan peta yang tepat mengurangi kesalahan. Yang ketiga, kondisi cuaca dan cahaya. Yang poin A ada cuaca cerah. Idealnya pemotretan dilakukan dalam kondisi cuaca cerah
dan tanpa awan untuk menghindari bayangan atau area gelap yang dapat mengganggu hasil foto. Yang poin B, pencahayaan yang baik. Sinar matahari yang cukup memastikan hasil foto yang lebih jelas dan detail tanpa terlalu banyak bayangan. Yang keempat, titik kontrol di lapangan. Poin A, penempatan GCP. Ground control point harus ditempatkan secara strategis di lapangan dan diukur dengan presisi menggunakan GPS atau total station. Ini digunakan untuk mengoreksi distorsi dan georeferensi gambar. Poin B, ada jumlah GCP yang cukup. Jumlah titik kontrol harus mencukupi untuk ukuran area yang dipetakan, biasanya antara 4-8 titik atau lebih, tergantung ukuran dan kompleksitas wilayah. Yang kelima, ada ketinggian penerbangan atau pemotretan. Poin A, ketinggian yang konsisten. Penerbangan drone atau pengambilan gambar harus dilakukan pada ketinggian yang tetap untuk mendapatkan skala yang seragam dalam foto. Yang keenam, ada akurasi GPS dan IMU. GPS berpresisi tinggi. GPS yang digunakan untuk beresolusi tinggi untuk mencatat lokasi dengan akurasi tinggi. GNSS atau RTK sering digunakan untuk mendapatkan koordinat yang presisi. Yang ketujuh, ada penggunaan perangkat lunak fotogrametri, yaitu pengolahan gambar yang akurat. Gambar yang diambil harus diproses menggunakan perangkat lunak fotogrametri seperti Aegisolve, Metashape, dan lainnya. Yang kedelapan, ada skala dan resolusi peta. Poin A, skala yang diinginkan. Tentu, skala peta yang diinginkan sebelum pemotretan, karena hal ini akan mempengaruhi resolusi gambar yang diperlukan serta ketinggian pengambilan gambar. Poin B, ada resolusi ground samping distance. GSD menentukan resolusi spasial dari peta, yaitu ukuran piksel di lapangan, misalnya 5 cm per piksel. GSD yang lebih kecil menghasilkan peta yang lebih detail. Yang kesembilan, ada konsistensi sudut kamera. Kamera harus dipasang dalam posisi horizontal atau sesuai dengan sudut yang sudah ditetapkan untuk menjaga konsistensi foto yang menghindari distorsi perspektif. Yang ke-10, ada waktu pengambilan gambar. Pemotretan harus dilakukan pada waktu yang optimal, biasanya di pagi hari atau sore hari ketika sinar matahari tidak terlalu tegak lurus untuk menghindari bayangan yang tajam. Berikut kesimpulan dari materi di atas. Fotogrametri dan foto udara merupakan teknik yang sangat penting dalam pemetaan dan survei. Memungkinkan pengukuran yang akurat dan efisien, penggunaan peralatan fotogram yang tepat, dan pemenuhan persyaratan pemotretan yang teliti adalah kunci keberhasilan dalam menghasilkan data spasial yang akurat untuk berbagai keperluan seperti pemetaan topografi, infrastruktur, atau perencanaan kota. Dengan bantuan teknologi seperti kamera kalibrasi, drone, GPS presisi tinggi, dan perangkat lunak khusus, fotogrametri mampu memberikan data yang sangat akurat dan efisien. Keberhasilan fotogrametri bergantung pada kualitas gambar, penempatan titik kontrol, serta pemrosesan yang teliti untuk memastikan akurasi hasil. Sekian presentasi saya untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.